Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Adam ya, Iya, yang iya. semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Kita Amin. bersyukur kepada Allah dipertemukan melalui media Zoom ini pada malam hari ini dengan berkembangnya teknologi. Ini adalah nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita bisa memaksimalkan perkembangan teknologi dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan mempelajari bahasanya Al-Quran, itu bahasa Arab yang terfokus kepada Nahu Sorof, yaitu tujuan kita supaya bisa membaca kitabnya para ulama nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Baik, Bapak, eh, kita belajar ilmu nahwu yang mana kita sudah menjelaskan tadi sebelum rekaman ini bahwasanya bedanya nahwu dan sorof, fokusnya kemana. Dan ini tergantung kitabnya lagi yang kita perkenalkan, kitab Muyasar fil Ilmi Nahwi karangan Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Beliau sudah wafat tahun 2023 atau 2022 kalau tidak salah ya. Baru. Nah, beliau sudah wafat dan menghasilkan karya yang luar biasa. Beliau adalah asli orang Indonesia ya. Dan susunan kitabnya ini selalu mudah bagi kita yang dari awal, dari nol. Kita baca dulu muqaddimahnya. Al-muqaddimatu, pembukaan. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'an Arabian yang berbahasa Arab, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Walladzi yassaral Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun, dan yang telah memudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, la'allakum tafhamun, agar kalian memahami. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, dan selawat berserta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi al-arabiyyil mab'uthi, yaitu beliau adalah seorang nabi yang berbangsa Arab, dari Arab, al-mab'uthi, yang diutus, bi kitabin mubin, dengan kitab yang jelas atau menjelaskan. Wa ba'd, dan setelahnya, fa inna hajatal muslim ila ma'rifati qawaidil lugatil arabiyyah daruriyah. Maka sesungguhnya hajatal muslim, itu hajat seorang muslim, kebutuhan seorang muslim, ila ma'rifati qawaidil lugatil arabiyyah, untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, daruriyah, darurat atau penting. Daruriyatun jiddan, sangat penting. Sangat penting. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Ustadz Aceng, penulis kitab ini, Pak, bahwasanya fa inna hajatal muslim, kebutuhan muslim. Garis bawah kata kuncinya adalah di muslim ini. Berarti muslim orang yang Islam. Tidak dikatakan fa inna hajata santri, tidak. Atau fa inna hajata orang yang mondok. Bukan, tetapi muslim. Berarti memang setiap muslim. Kenapa? Karena memang bahasa Al-Quran itu sebagai kitab suci kita yang dipercayai oleh umat muslim itu berbahasa Arab. Bagaimana mungkin
untuk bisa menyelami lautan ilmu yang ada di Al-Quran, yang ada di sunnah Rasulullah SAW, kalau tidak memahami bahasanya, yaitu bahasa Arab. Jadi beliau katakan sangat penting. Idbiha sababun ila fahmil Qur'ani was sunnah. Karena dengannya, dengan kaidah bahasa Arab tadi, sebagai sebab ila fahmil Qur'ani was sunnah, untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Karena memang pedoman hidup kita Al-Quran dan sunnah, pusaka, dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi itu, yang apabila berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, itu kan dikatakan Al-Quran dan sunnah. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natamassaka bihima wa na'malu bima fihima, atau wa na'mala bima fihima. Wa qad amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita an natamassaka, untuk berpegang teguh, bihima, dengan keduanya, dengan Al-Quran dan sunnah, wa na'malu bima fihima, dan beramal dengan apa yang ada di dalam keduanya, yaitu apa yang ada di Al-Quran dan sunnah. Amalan kita dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu an nafhamahuma fihima taman. Wala yumkinu an nafhamahuma fahman taman. Dan tidak mungkin kita akan memahami keduanya fahman taman, dengan pemahaman yang sempurna, illa ba'da ma'rifati qawaidil lughatil arabiyyah, kecuali setelah mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi pertama, kata kuncinya untuk mengetahui, memahami Al-Quran dan Sunnah itu, langkah awalnya adalah kaidah bahasa Arab, karena ini adalah ilmu alat, kuncinya. Ibaratkan mau masuk sebuah rumah, yang di rumah itu ada pembendaharaan yang luar biasa. Kalau kita ingin masuk ke dalamnya, tentu harus ada kunci. Kalau tidak, kita mungkin hanya bisa mengintip-ngintip dari luar saja, hanya menerka-nerka, oh itu isinya ini. Seperti orang yang rajin dalam mempelajari tentang agama tapi tidak punya ilmu alat ini, dia akan memahami apa yang dia lihat dari luar saja. Sementara kalau mau masuk, tentu dia harus punya kunci, baru dia bisa lihat dengan dekatnya. Istilahnya seperti itu. Bapak yang kami muliakan, di sini sudah dijelaskan oleh Ustadz Aceng untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena nahwu sharaf ini adalah qawaid al-lughatil arabiyyah, kaidah bahasa Arab. Wa mazala aktsarul muslimin, dan masih saja banyak kaum muslimin ya'taqiduna anna qawaid al-lughatil arabiyyah, meyakini bahwasanya kaidah bahasa Arab ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qidi bihaitsu yata'adzar ala ay syakhsin ay yafhamaha ma lam yatakhassus fi dirasatiha. Apa yang beliau katakan ini yang kebanyakan terjadi di sekitar kita. Masih saja banyak kaum muslimin yang berkeyakinan bahwasanya kaidah bahasa Arab itu sulit untuk dipelajari, dan juga memiliki keyakinan bahwasanya akan terhalang atau susah untuk seseorang memahami bahasa Arab ini bagi yang tidak yatakhasus. Apa yatakhasus itu? Yang tidak mengkhususkan diri, atau bahasa kitanya tidak mondok fidirasatiha, tidak khusus untuk mempelajarinya, tidak fokus untuk mempelajarinya. Kan sering ada anggapan-anggapan, oh kalau tidak mondok tidak mungkinlah bisa belajar bahasa Arab, tak mungkin bisa menguasai bahasa Arab kalau tidak mondok, harus fokus untuk itu. Akan banyak yang menganggap
hal seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Ustaz Aceng. Lalu beliau menjelaskan di bawahnya, fahadha kitabul muyassar fi ilmi nahwi. Dan ini adalah kitab al-muyassar fi ilmi nahwi. Nama kitabnya artinya muyassar, mudah, fil ilmi nahwi itu mudah untuk dalam bahasa dalam ilmu nahwu. Jadi memang beliau sudah memberikan judul bukunya ini adalah untuk memudahkan dalam memahami ilmu nahwu. Wa qad wada'tuhu bi ibaratin sahlatin wa amsilatin katsiratin. Dan aku telah menyusunnya, kata Ustaz Aceng, kata penulis kitab ini, bi ibaratin, dengan ungkapan sahlatin, dengan ungkapan yang mudah atau tata bahasa yang mudah dipahami. Wa amsilatin katsiratin, dan contoh-contoh yang banyak, disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang Indonesia, dan diberikan contoh-contoh yang banyak, liyusahhila fahmahu wala siyama lil mubtadiina fi dirasatin nahwi. Di sini kuncinya, Pak. Beliau sudah mengatakan liyusahhila, untuk memudahkan fahmahu, pemahamannya, wala siyama, tanpa terkecuali, untuk siapa atau terutama, wala siyama, terutama, lil mubtadiina, untuk mubtadi, pemula, untuk orang-orang yang pemula, yang baru belajar. Belajar apa? Fi dirasatin nahwi, dalam bahasa Arab atau dalam belajar ilmu nahwu ini. Lalu beliau melanjutkan, wallahu as'alu ayyaja'alahu khalisah liwajhihil karim. Dan aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya atau karya beliau ini sebagai apa? Khalisah. Ikhlas, murni karya beliau ini murni, liwajhihil karim, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap wajah Allah saja yang mulia. Wa ayyan fa'ana, dan wa ayyan fa'ana bihi yaumaddin, dan juga bermanfaat bagi kami, bihi yaumaddin, dengannya, dengan kitab ini, bermanfaat untuk beliau, maksudnya yaumaddin, di hari kemudian, di hari kiamat. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha pengasih lagi maha penyayang, yang paling pengasih. Itu Ramadan, di bulan Ramadan 1441 Hijriah, muallif. Ini Ustaz Aceng Zakaria. Baik. Jadi di mukaddimah kitab ini sudah tergambar, Pak, bahwasanya memang kitab ini memang diperuntukkan untuk pemula dan disusun dengan sangat mudah. Karena dia tidak akan lari dari kaidah matan jurumiyah. Mungkin Bapak sudah pernah dengar ada jurumiyah. Kalau ingin belajar bahasa kitab, pertama tahapnya adalah jurumiyah. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar, pernah. Pernah dengar ya, Pak ya. Itu matan jurumiyah ini itu memang untuk pemula, tetapi kalau kita bukan anak pondok atau apa, kalau anak pondok pun metodenya dia disuruh hafal dulu. Dia menghafal tapi belum tentu dia paham. Karena di situ memang di situ adalah kaidah-kaidah, kumpulan kaidah-kaidah. Adapun di kitab Muyassar ini kaidah-kaidah yang di Jurumiyah itu ada tertulis di sini, disusun lagi supaya mudah dimengerti bagi orang yang pemula sekalipun. Di rujukannya banyak kepada Jurumiyah itu, karena memang Jurumiyah itu adalah kitab awal yang dipelajari di bahasa Arab. Ini Muyassar ini sudah disusun dengan memudahkan, insyaallah. Ini tentang kitabnya, Fihrisul Kitab, atau bisa juga dibaca Fahrasul Kitab, artinya daftar isi dari kitab ini. Pertama mukadimah yang kita baca tadi, ini daftar isinya. Al-harf, dimulai dari huruf, pembahasannya dari huruf dulu. Al-kalimah ya kata, jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna. Nanti pembagian huruf, jenis kata, ini sampai nanti banyak lagi pembahasannya. Baru kaidah-kaidah nahwu. Semua ini, Pak,
membahas tentang perubahan harokat terakhir. Nanti ada istilah-istilahnya. Nah, istilah kedudukannya ini istilahnya. Nah, kalau dia seperti ini istilahnya. Tapi tidak lepas daripada membahas harokat terakhir atau huruf terakhir. Bisa jadi harokat yang berubah atau huruf yang berubah di kata bahasa Arab. Dia ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ada perubahannya itu memiliki makna, mengubah maknanya kalau dia berubah nantinya, posisinya gitu. Contoh sederhananya saja seperti Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun itu artinya Ja'a itu telah datang, Muhammadun Muhammad. Berarti artinya Muhammad telah datang. Tapi kalau dibaca Ja'a Muhammadan itu artinya sudah jauh berbeda. Ja'a Muhammadun, Muhammad yang datang. Kalau Ja'a Muhammadan, dia telah datang kepada Muhammad. Jadi ada orang yang datang kepada Muhammad. Itu luar biasanya kalau seandainya orang salah membaca harokat dalam misalnya membaca hadis, misalnya harusnya ja'a rajulun dibacanya ja'a rajulan. Nah, itu sudah artinya jauh berbeda. Ja'a rajulun telah datang seorang laki-laki. Ja'a rajulan dia telah datang kepada seorang laki-laki. Itu posisi. Padahal perbedaannya hanya harokat dhammah dan fathah hanya. Tapi posisinya jadi berbeda. Yang satu dia sebagai subjek atau sebagai pelaku, yang satu dia menjadi objek. Nah, itu yang akan dibahas di sini insya Allah. Baik, Pak. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kita juga akan mulai praktek untuk melatih lisan kita dalam membacanya, membaca bahasa Arab ini. Jadi silakan dibaca, Pak, yang al-harfu ini sampai ha ini dulu. Afwan, Pak, apanya belum diaktifkan, mic-nya, Pak? Oh ya, maaf. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-harfu huwa yatarakabu. Ma-nya tinggal, Pak. Al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimatu mislu. Ba Halo, Pak. Al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimatu. Ulang lagi kalimatunya, Pak. Jangan kalimatu langsung saja, Pak. Minhul kalimatu. Al-harfu huwa ma yatarakabu minhul kalimatu mislu. Ba ya ta na ha. Mumtaz, Pak. Udah bisa mengartikannya, Pak? Belum. Oh, belum, Pak. Huruf Tapi adalah dia. itu, Pak. Huruf adalah Ma jadi, Pak, yatarakabu. tadi Belum, belum. kami mengurusi Bapak membaca kalimatu kan. Dia kan minhul kalimatu. Kalau Bapak baca Minhul tadi, kalimatu. kalau seandainya Bapak baca kalimatu, jadi tulisannya jadi seperti ini, Pak. Iya, iya. Kalimatu. Jadi ini panjang. Dan ini jauh berbeda artinya. Jadi artinya Pak, di sini kita minta Pak, seperti yang sudah kami jelaskan di chat juga, bahwasanya menyediakan pensil juga Pak. Harapannya dengan Iya, iya. pensil itu kita langsung harokati yang perlu diharokati atau kita buat arti. Tujuannya kenapa dengan pensil, kenapa tidak pena? Kalau pensil itu kan bisa kita hapus nanti. Jadi Bapak bisa menguji sendiri apakah kata ini Bapak sudah hafal atau belum. Nah, caranya kalau dengan kita hapus nanti. Kalau kita hapus masih tahu artinya berarti sudah hafal mufradatnya langsung. Nah, itu saja tolak ukurnya. Jadi itulah kenapa kita meminta menulisnya dulu dengan pensil. Jadi langsung saja nanti perkataannya Pak ditulis dengan pensil untuk memberi mufradat. Di al-harfu ini artinya huruf. Ya, huruf udah tahu Pak tadi. Iya, iya. Huruf. Nah, yang belum tahu harapannya langsung saja Pak, langsung saja dibuat artinya. Jadi sekarang perharokatnya dulu.
Per harokatnya nanti baru kita artikan dengan kalimatnya. Huwa, huwa ini asalnya dia, Pak. Artinya asalnya dia. Dia untuk apa? Dia untuk laki-laki. Karena dalam bahasa Arab kalau kita bahasa kita dia itu untuk perempuan dan laki-laki sama-sama dia kita gunakan. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Dia untuk laki-laki huwa, dia untuk perempuan hiya. Kenapa di sini menggunakan huwa? Karena al-harfu ini dia dikategorikan kepada laki-laki atau muzakkar istilahnya. Bagaimana membedakan muzakkar muannas? Insya Allah kita akan masuk ke situ nanti. Untuk awal ini, jadi fungsinya bagaimana di sini artinya al-harfu huwa, huruf dia. Maksudnya apalah? Dia adalah gitu, Pak. Bisa juga langsung diartikan al-harfu huwa, huruf adalah, bisa digitukan. Atau dia adalah. Jadi huwa ini asalnya dia, bisa diartikan adalah di sini. Fungsinya sebagai untuk adalah atau iyalah atau yaitu. Huruf, tapi asal katanya dia. Bisa dipahami ya, Pak ya? Iya, bisa, Tapi bisa. kita artikan di sini adalah atau dia adalah. Al-harfu dia adalah Afwan Pak kalau tulisannya seperti ini karena kita menulis dengan mos. Ma yatarakkabu, apa? Ma itu asal katanya apa? Ini mufradatnya dulu, Pak. Mufradat nanti baru menyusunnya. Apa? Ma itu apa? Yatarakkabu, yatarakkabu itu menyusun. Yatarakkabu menyusun. Asal katanya menyusun. Menyusun. Menyusun atau tersusun. Asal katanya menyusun atau tersusun. Tarakkaba yatarakkabu. Atau tersusun. Bisa menyusun atau tersusun. Minhu, minhu ini min dari. Hu dia, minhu dari dia atau darinya. Minhu itu ini artinya minhu darinya. Min itu dari, hu nya darinya. Darinya. Al kalimah. Kalimah di sini adalah artinya kata. Kalimah itu bukan kalimat dalam bahasa kita, Pak, tapi kata. Kalimah itu adalah kata. Mislu, mislu ini adalah misal. Sudah jadi bahasa kita dia, misal. Mislu, misal. Atau contoh. Misal atau contoh. Contoh atau misal. Sudah jadi bahasa kita. Contohnya apa? Ba, ya. Sekarang, ini kan sudah kita artikan per mufradat, Pak. Bisa enggak? Sudah bisa Bapak mengartikan kira-kira, Pak? Afwan, Pak, apanya? Mic-nya. Iya, ya, bisa, bisa. Coba, Pak. Huruf adalah kata yang tersusun dalam sebuah kata. Kata yang apa, Pak? Huruf adalah kata yang tersusun dalam sebuah kata. Yang huruf adalah apa yang telah tersusun dalam sebuah kata. Telah tersusun dalam sebuah kata. Tuh, Pak. Di sini darinya mana, Pak? Ini kan perkataannya, coba dulu, Pak. Huruf Min. adalah apa? Ini tersusun minhu darinya kata. Kira-kira sudah bisa memahami dengan seperti itu, Pak? Belum terlalu sih, cuma Belum ya, Pak ya. Memang tidak akan bisa kita pahami seperti itu, Pak.
karena dia belum baku gitu. Apa yang ingin kami sampaikan di sini, Pak? Yang ingin disampaikan adalah bahwasanya ketika kita mengartikan ada kalimat dalam bahasa Arab, kita artikan perkataannya, dia akan berbeda nantinya. Akan nanti jadi bahasa Indonesianya bahasa yang tidak baku. Jadi cenderung nanti kita tidak memahami. Jadi apa yang ingin kami sampaikan, Pak? Yang ingin disampaikan adalah bahwa inilah keunikan bahasa Arab. Dia dia ada artinya perkata, tapi ketika dia dibaca per kalimat nanti mengartikannya beda lagi. Itulah perlunya ada zuk, ada rasa dalam menerjemah. Tumbuhnya ada rasa dalam menerjemah itu nanti ketika kita sudah memahami ilmu nahwu sorof, memahami ilmu bahasa, dan juga sering praktek. Baru kita bisa memahami. Dan memang dalam bahasa Arab ini, satu kata saja bisa banyak artinya, Pak. Itu Bapak kan mungkin pernah melihat kamus bahasa Arab. Coba dilihat di kamus bahasa Arab itu, paling satu kata tuh kadang 4 artinya, ada 5 artinya, atau 6 artinya. Atau ada yang 10 artinya. Tergantung konteksnya bagaimana nanti. Karena itulah uniknya bahasa Arab. Itulah luar biasanya. Apalagi nanti bahasa Al-Quran. Dari sana nanti bisa kita paham. Kan sering ada ungkapan Al-Quran itu mukjizat. Salah satu mukjizatnya yang luar biasa adalah pada lafaznya. Itu sering kita dengar ya Pak ya. Al-Quran itu mukjizat pada lafaznya. Tetapi yang memahami bagaimana mukjizat Al-Quran itu pada lafaznya adalah orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab. Kalau orang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak akan paham bagaimana lafaznya, bagaimana itunya. Karena dia tidak mengenal bahasa Arab. Nah, inilah yang paling penting dulu, Pak. Kita memahami nanti perkataannya seperti ini. Nanti ketika sudah digabung, ada lagi yang dia tidak ada di situ, tapi bisa dimasukkan. Untuk apa? Untuk supaya baku jadi bahasanya. Nah, inilah zuk. Inilah pentingnya memang kita bisa memahami bahasa Arab, bukan hanya sekedar terjemah. Kalau membaca buku-buku terjemah yang dari bahasa Arab, coba kita baca kitab buku yang terkenal lah seperti Sirah Nabawiyah. Itu kan seperti salah satunya seperti Rohiqul Maktum. Ar-Rohiqul Maktum itu satu kitab yang sudah banyak diterjemahkan orang. Kalau kita lihat, Pak, beda penerjemahannya, beda orang menerjemahkan, pasti gaya bahasanya berbeda. Walaupun intinya akan ke situ. Kenapa berbeda? Ya karena memang bahasa Arab itu seperti itu. Cuman intinya ke situ. Dan orang yang bisa memahami langsung seperti makna yang ingin ditulis oleh penulis adalah orang yang belajar bahasa Arab. Penerjemah itu dia paham langsung. Tapi ketika ingin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terkadang kita kekurangan pembendaharaan kata. Terkadang ada bahasa Indonesia tuh yang tidak mewakili, tidak bisa langsung dipindahkan dari bahasa Arab tuh ke bahasa Indonesianya, susah mencarikannya. Terkadang hanya mendekati saja. Dan orang yang mempelajari bahasa Arab dia paham itu, dia memahami itu, penerjemah itu dia paham. Tapi ketika dituangkan kepada terjemahan nanti ya seperti itu. Itulah kenapa terkadang memahami agama atau mempelajari agama itu perlu bisa langsung ke kitab induknya, kitab aslinya. Supaya bisa ke kitab aslinya tentu dengan ilmu nahwu dan sorof ini. Jadi kita perlahan, Pak. Insyaallah itu yang ingin kami sampaikan di awal. Huruf adalah, jadi kalau mengartikan dengan kalimatnya lagi langsung, mengartikannya huruf adalah apa-apa yang tersusun darinya kata. Darinya sebuah kata. Huruf adalah apa-apa yang, atau bisa dibalikkan, Pak. Huruf adalah apa-apa yang kata tersusun darinya. Kata tersusun darinya. Jadi huruf itu yang menyusun kata gitu, Pak. Huruf inilah yang menyusun kata. Itu bahasa arti ringkasnya. Jadi pemahaman yang ingin disampaikan, pesan yang disampaikan dari kalimat ini adalah huruflah yang menyusun kata. Dari huruf kata itu tersusun gitu. Dari huruf tuh kata yang tersusun. Ini kan mayat rakabu tidak ada yang di sini. Tapi kenapa bisa ditambahkan yang? Untuk bisa mengartikan ke dalam bahasa Indonesia yang bakunya.
Jadi ada maknanya yang di situ. Mayatarakkabu minhul kalimah. Jadi huruf itulah yang menyusun kata. Itu apanya. Cuman untuk mufradatnya Pak, ini dicatat. Kita kalau bisa dibaca-baca lagi dengan mufradatnya, dengan memahami katanya, biar kita tambah kosakata dalam bahasa Arab kita. Ada kosakata, ada mufradatnya. Di langsung kita belajar ilmu nahwu, langsung sorof, langsung mufradat. Mufradat yang ada di sini saja dulu. Nah, insya Allah Iya. perlahan, perlahan, Pak. Jadi harapannya Boleh setiap Iya, Pak. boleh tanya sedikit. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Maaf, itu mayatarakkabu itu eh, kata kerja ya, fiil Iya, ya. betul, Pak. Fiil. Eh, Maksudnya bagaimana bisa mengetahui yang bertasdid itu? Ya terakabu gitu. Apakah memang masdarnya dari situ atau bagaimana? Oh, gitu. Ah, Sehingga ada perubahan misalnya tasdidnya itu loh. oh iya, Misalnya kamu yang gundul-gundul, iya betul betul, Pak. kemudian ternyata ada harusnya dibaca memakai tasdid begitu. Bagaimana Ah, mengidentifikasi seperti itu? untuk lebih mengetahuinya nanti kayak Gundul, Pak. Masya Allah, mumtaz, Pak. Pertanyaannya itu nanti, Pak, itu kita perginya ke ilmu sorof. Jadi di Oh, sorof itu nanti, Pak, ada wazannya. Tarok kaba ya tarok oh, kabu, wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Jadi oh, gitu. bagaimana kalau pertanyaan Bapak tadi bagaimana kita tahu itu ada tasdid atau tidak? Terkadang ada kitab tuh yang dibuatnya tasdid, terkadang tidak dibuatnya ya Pak. Ya. Ya. Mengetahuinya itulah pentingnya zuk tadi Pak. Konteks kalimatnya. Dia kita pasti kalau belajar sorof nanti kita kalau ini Oh, bentuk wazannya, ini bentuk polanya, artinya seperti ini. Kalau ini tidak. Kita ketika kita membaca kitab kalau kita sudah terbiasa Pak, insya Allah ketika itu kita bisa melihat oh ini maknanya harusnya ini. Oh, berarti dia pakai tasdid. Harusnya artinya ini. Kalau artinya tidak pakai tasdid, tak masuk dengan makna yang menyusun yang kawan-kawan yang lain, kata-kata yang lain. Jadi dia pakai tasdid. Seperti itu, Pak. Itu lebih kerasa oh, nanti setelah kita memahami ilmu sorof juga. oh ya. Di situ nanti, Makasih. Pak. Insya Allah. Itu. Mumtaz, Pak. Ya memang itu, Pak. Karena kalau kalau dia barokat nampak kelihatan kan. Tapi ketika dia Ya. gundul nanti bagaimana caranya itu? Dengan kita mengetahui ilmu sorof dulu dan zuk tadi Pak. Zuk tadi melihat konteks kata. Kadang kan Oh, ada bahasa Arab itu yang sama. Dia katanya itu maknanya istilahnya berbeda. Contohnya seperti jubnun. Jubnun itu bisa artinya pengecut, bisa artinya keju. Kapan artinya keju, kapan harus diartikan pengecut? Tentu melihat kawan bahasanya nanti. oh, Kalau dia menceritakan tentang seseorang, sudah pasti itu jubnun di situ artinya pengecut. betul. Tapi kalau dia menceritakan makanan, sudah pasti artinya keju itu Oke. Pak. Jadi Hmm, istilahnya artinya apa dan bagaimananya dilihat konteks kalimatnya nanti, insya Allah. konteks. Adapun Ya, yang Bapak tanyakan tadi seperti itu juga dan ditambah dengan ilmu sorof. Contohnya sorry. apa? Kita lanjut ya Pak ya. Ya, ya. Contohnya ba ya ta naha. Ini kan tidak ada artinya nih. Ba ya ta naha. Ini huruf. Dari huruf inilah merangkai kata. Ini kan kata nih Pak. Al harfu ini kan kata nih. Ini kalimah nih. Huwa ini kalimah nih. Ini kan dari rangkaian kata nih. Dari rangkaian kata alif, dari kata hamzah, lam. Ya. Ini artinya kalau dalam bahasa Arab ini bukan alif ya Pak ya. Ini hamzah, hamzah wasol nih. Hamzah wasol. Hamzah, lam, ha, ra, fa. Nah, itulah yang menyusun kata al-harfu. Jadi al-harfu itu menjadi kata. Begitu juga dengan huwa. Huwa ini dari dua huruf. Dari huruf ha Oh, dan waw. Jadi huwa. Inilah yang kata. Ini kata semuanya. Al-harfu kata, huwa kata, ma kata, yatarakabu kata, minhu kata. Kata maksudnya itu kalimah, Pak. Karena kalimah itu nanti terbagi tiga pula. Nanti di bawah nanti insya Allah. ya. Jadi bayatanaha yang merangkai kata. Seperti bahasa kita abatasa afwan. A B Habis. C D ya bahasa kita. Ya. A B C D E F G H I ya. Nah, nama kami dari huruf R O B Y ya. Dari huruf-huruf itulah perangkainya. Nama Bapak dari huruf A D A M.
dari situ. Seperti itu juga dengan bahasa Arab ini. Lanjut di bawahnya kata lagi. Sudah dicatat tadi ya Pak ya? Mufradatnya langsung Pak. Sudah, sudah. Mumtaz Ya, Pak. sudah. Oke Pak. Kita lanjut bawah al-kalimah lagi. Tadi huruf, sekarang kalimah. Nah, inilah nahwu ini memang dari nol betul Pak. Dari huruf dia dijelaskan dulu, baru ke kata, baru nanti ke kalimat, baru nanti membahas tentang kata itu lagi. Fokusnya di kata. Dan al-kalimatu, bacakan lagi Pak. Minta tolong Pak, dibacakan lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalimatu hiya lafzun lahu makna. Hmm. Mislu madrasatun, daftarun, wa mirsamun. Lanjut Pak, bawah. Yaktubu, yakra'u, yajlisu. Lanjut Pak. Ala bi an min fi. Mumtaz. Udah ada yang tahu artinya di sini Pak, walaupun perkataannya. Kata merupakan lapas darinya sebuah makna. Kalau lahu ini bukan Misalnya, darinya lagi Pak. Lahunya eh, tidak la itu ke artinya bukan dari lagi. eh, kata merupakan sebuah lapas menjadi apa? Menjadi bermakna, memiliki Nah, makna. Mumtaz Pak, sudah Misalnya, mencoba. Lanjut dulu Pak. Mislu. ya, misalnya atau contohnya madrasatun, Apa arti? sekolah, Sekolah ya, betul Pak. Apa lagi Pak? daftarun, daftar. Bukan Pak. Oh, Daftar ini buku buku oh, buku catatan. ya. Buku Oh, catatan. kirain apa? Misalnya daftar-daftar ini. Iya. Eh, Tapi oh, kalau buku daftar-daftar catatan. itu beda Pak, beda lagi nanti. Oh ya, Ini ya, buku maaf. Apa? buku tulis. Daftar tuh buku tulis atau buku catatan, Pak. Itu artinya. Kalau madrasah tidak perlu kami tulis lagi karena Bapak sudah tahu itu Oh, sekolah. Daftar ini buku tulis atau buku catatan. Kitab, itu buku buku cetak, buku yang sudah ada tulisan-tulisannya, itulah kitab. Tapi daftar ini kita yang menulisnya, kita yang mencatatnya. Mirsamun apa artinya, Pak? Belum tahu, Pak? nggak tahu. Mirsamun ini pensil, Pak. Oh, pensil. Pensil. Dia dari kata rosama. Rosama itu menggambar. Jadi alat untuk menggambar. Mirsamun ini alat untuk menggambar. Karena pensil ada juga bahasa Arab yang lainnya, Pak. Ada kolamurosos. Kolamurosos itu pensil biasa. Di mirsam ini pensilnya bisa pensil biasa, bisa pensil warna. Untuk alat menggambar itu pensil warna itu dikatakan mirsam juga. Tapi yang pensilnya Pak, bukan yang spidolnya. Kan ada juga pensil warna tuh. Krayon apa? Bukan krayon, tapi yang Iya. pensilnya, yang pensil warnanya. Itu juga bisa dikatakan mirsamun. Yaktubu apa artinya, Pak? Sudah tahu? Dari kitab ini ya, bukan? Ya dari kitab tuh dari situ, Pak. Betul. Betul, Pak. Dari kata kitab, ya. Mumtaz, Pak. Sedang apa itu? Me- Menulis. Menulis ya. Iya, Pak. Oh, Yaktubu itu sedang menulis. Yakra'u. sedang membaca. Betul, Pak. Sedang membaca. Ada ikro, ya kan dari situ juga. Hmm, Baca. Ya justru tahu, Pak. sedang duduk Ya, betul. Berarti tak perlu kami artikan lagi. Ya justru sedang duduk. Dah. Ala, di atas betul. Bi, apa ya, kepunyaan apa? bi dengan. Ya, dengan ya. Iya, Pak, dengan. Bi itu artinya dengan. An, tahu, Pak? Tentang. Tentang atau dari. Oh, dari Bisa tentang, ya betul, Pak. Bisa juga tentang, bisa dari. Dari atau tentang. Tentangnya tidak kami buat lagi. Karena Bapak udah tahu. Bisa tentang, bisa dari. Min, dari dari juga. Betul.
Dari. Fi, Pak? Di. Betul. Di atau di dalam? Di atau di Oh, dalam? di dalam ya. Masya Di Allah. dalam. Sudah banyak Bapak tahu mufradat, Pak. Dari mana tahunya, Pak? Waktu kuliah aja Oh, waktu kuliah, dengar-dengar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi masih raba-raba sebenarnya Ustaz. Iya, iya, Maaf. Pak. Mumtaz, Pak. Kalau gitu berarti sudah lebih mudah Pak memahami nanti ke depannya, Pak. Insya Allah. Ada aja dasar juga. Kembali kita ke yang Bapak artikan tadi. Bapak sudah bisa menerka ini. Masya Allah. Cuman tadi kalau kalimat tuh, kalimah ini kalimah atau kata, ya kata, Kata. ya atau kalimah. Hia, Bapak artikan merupakan tadi ya, bisa juga. Tapi dia adalah. Hia ini artinya adalah Ya, dari maaf. dia juga, Pak. Kayak huwa tadi. Huwa dia untuk Kenapa dia laki-laki, hia dia ah, untuk perempuan. perempuan? Kenapa di sini pakai hia? Berarti kalimah ini dia terkategori kepada muannas, kepada perempuan. Walaupun dia bukan manusia, bukan yang berjenis kelamin, tapi ada juga benda atau kata-kata yang dikategorikan ke muzakkar atau yang dikategorikan kepada muannas. Salah satu ciri untuk awal ini saja kita ketahui, Pak, kata-kata atau benda yang muannas yang dikategorikan muannas itu adalah bertamar butoh. Walaupun Oh ada iya, iya. pengecualiannya nanti, ada juga. Oh, ya. Cuman yang secara umum dasarnya itu kalau ada bertamar butoh kemungkinan besar dia muannas. Walaupun nanti ada juga yang bertamar butoh tidak muannas seperti Hamzah, Hamzatun. Hamzatun itu kan nama orang, Pak, Hamzah. Pakai tamar butoh kan? Tapi dia kenapa Iya, bukan iya. muannas? Karena dia laki lah. Karena dia Laki-laki. laki-laki, nama laki-laki Oh, gitu. Tapi yang lain misalnya seperti ini, dia udah muannas. Makanya dia menggunakan hiya. Hiya lafzun, iya. lafaz. Bapak artikan tadi lafaz betul. Lafaz lahu ini adalah la itu lahu itu bisa diartikan dua, Pak. Bisa diartikan untuk, bisa diartikan milik. Bisa untuk, bisa milik. Ini la untuk kepemilikan ini. Artinya bisa untuk, bisa milik. Kalau untuk berarti untuknya makna. Kalau milik bukan miliknya makna atau dia memiliki makna. Kira-kira mana yang artinya yang lebih tepat, Pak? Untuknya makna atau dia memiliki makna? Dia memiliki makna. Gitu, Pak. Lafaz yang memiliki makna. Bisa langsung seperti itu, Pak. Walaupun yangnya tidak ada. Kenapa? Karena kalau diartikan lafaz dia memiliki makna agak belibet juga gitu dalam bahasa Indonesia walaupun kita tahu artinya. Tapi lebih tepatnya, lebih mudahnya kita artikan lafaz yang memiliki makna. Lafaz dia memiliki makna, memiliki arti. Makna ini arti. Oke. Lafaz yang memiliki arti itu pengertian singkatnya, pengertian mudahnya lafaz yang memiliki arti. Dia lafaz yang memiliki arti. Karena ada juga lafaz bisa juga dia ada lafaznya, ada suaranya, ada bentuknya, tetapi dia tidak memiliki arti. Kalau dalam bahasa kitanya, contohnya ber, katanya. Ada ber, misalnya itu kan bisa dikatakan lafaz juga, Pak. Tapi dia tidak memiliki arti. Misalnya bibuba, bibul, bili. Itu kan ada rangkaian-rangkaian huruf di situ. Tapi tidak memiliki arti, dia tidak dikatakan kata. Yang kata itu adalah yang memiliki arti. Susunan dari huruf-huruf yang memiliki arti. Itu. Contohnya yang Bapak baca tadi. Ini Bapak mungkin sudah tahu. Ini adalah kategorinya kepada isim yang di atas ini. Langsung saja, Pak. Kami langsung saja karena Bapak sudah ada dasar. Kami langsung saja. Boleh, boleh Langsung. tanya, Boleh, Pak? boleh tanya. Boleh, Pak? Ini yang tadi lahu itu kenapa dia menunjuk dari hia ya? Dia menunjuk Bukan dia bukan menunjuk hia tadi, Pak. Muntas pertanyaan, Pak. lahu. Dia kembalinya bukan kepada ini, bukan, Pak. Hu Oh ini ya ya. kembalinya Oh, kepada ini, Pak. oh langsung. Baliknya kepada maknanya, kepada apa Hmm. namanya? Kepada lafaznya, bukan kepada kalimah. Di situ, Pak. Jadi Oh, lafaz yang memiliki, makanya kita bisa mengartikan yang memiliki makna langsung. Lafaz oh ya. itu Ya. dia memiliki makna gitu.
lafaz yang Oh, memiliki makna. Karena lafaz itu ada yang memiliki makna, ada yang tidak. Ya lafaz itu apa sih? Lafaz itu kan dari ada hurufnya, ada suaranya, itu kan bisa juga dikatakan lafaz. Tetapi yang memiliki makna itulah yang dikatakan kata. Ada artinya itulah yang dikatakan kata. Itu kami contohkan tadi dalam bahasa kita, Pak. Bibi 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 bibu misalnya kan. Atau misalnya madrasah itu dibuatnya madrasah misalnya. Itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab, tapi dia rangkaian dari kata-kata juga, tapi tidak memiliki arti. Dia tetap dikatakan lafaz. Makanya kalimah itu diartikan dengan lafaz yang memiliki arti. Jadi arti. hu-nya kembali kepada lafaz. Nafas. Masya Allah. Kalau seperti ini Bapak menganalisanya langsung memikirkan seperti itu, insya Allah tidak butuh lama nanti kalau banyak-banyak praktek tidak butuh lama untuk bisa memahami nahu sorof ini, Mudah-mudahan insya Allah Pak. dibuat menguasai Ustaz. Apa Pak? Bisa. Insya Mudah-mudahan insya bisa Allah. menguasai dengan baik. Masya Allah Pak. Insya Allah Pak. Ini karena memang kita butuh juga untuk menganalisa kalau di sini Pak. Memahami dengan menganalisa tadi. Tapi Pak kita lanjutkan. Kalau Ya, isim, Bapak pernah dengar isim Pak? kata benda ya. Ya, kata benda, kata sifat, kata nama, itu isim Oh, semuanya. isim semuanya. Dipermudah orang dengan kata benda saja, tapi isim itu bukan hanya kata benda saja. Kata benda, kata Hmm, sifat, dia banyak, Pak. Maka tapi untuk oh, memudahkan biasanya orang dari ya, bahasa khusus katanya. bahasa Arab yang pemula dikatakan orang langsung kata benda biar orang tidak pusing. Pasti maksudnya gitu. Tapi dia bukan benda Oh, saja, isim. Ini terkategori kepada isim. isim. Kalau ini kategorinya kemana kira-kira Pak? Yang contoh yang di bawah ini. Kata kerja. Apa bahasa apanya Pak Arabnya? Fi Fi'lun. fi'lun atau fi'il. Mumtaz, fi'il. Kalau ini apa kira-kira Pak? Kata sambung ya. Apa Betul, betul kata sambung. Dalam bahasa Indonesianya kata sambung, Pak. Betul. Tapi dalam bahasa Arabnya huruf. Oh, huruf. Ah, kita masuk nanti ke sini, Pak. Cuman dia sudah menunjukkan langsung contohnya seperti ini. Kenapa kami langsung saja jelaskan ke Bapak? Kalau kepada yang Iya. lain memang dari nol betul, kami tidak jelaskan langsung biar tidak pusing. Karena kalau Bapak udah ada dasar, langsung saja. Ini kan berarti kata ini dari tiga ini. Isim, fiil, dan huruf. Ini contohnya langsung. Huruf. Kalimah ini dari tiga ini. Baik, kita lanjutkan, Pak. Iya, iya. Nah, Al-jumlatul mufidatu. Tafadhol, Pak. al-jumlatul mufidatu at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan wa tusamma abdan kalaman mislu huwa yajlisu alal kursiyyi Hmm. ana aktubu fid daftari ala aliyun maridun ahmadu ustazun huwa ganiyun. Mumtaz, Pak. Barakallahu fiik. Bisa mengartikan, Pak, al-jumlatul mufidatu? Enggak bisa start. Maaf, Belum, Pak. belum. Mumtaz, Pak. Barakallahu fiik, Pak. Taib. Ya, sebelum kita lanjut, Pak, kalau kita sampai jam 10 nggak masalah, Pak. Enggak masalah. Nggak masalah. Saya Karena lalu menyelesaikan. kami kan paham kalau waktu di sana kan lebih cepat 1 jam ya, Pak ya. Iya, enggak masalah. Berarti di sana kan setengah 11 sekarang. Itu. Ada masalah. Taib, kita sampaikan jam 10 saja ya, Pak ya. Iya, iya, Karena bisa. kita tadi lama di perkenalan juga ya, dan kami juga agak menunda-nunda juga beberapa menit tadi. Kita selesaikan. Al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu pakai hiya lagi, Pak. Berarti al-jumlatul mufidah ini adalah muannas. Wanas. Adalah at-tarkibu. At-tarkibu ini adalah susunan. Susunan at-tarkib. Kita mufradatnya dulu kita artikan, Pak. Per mufradatnya dulu. Nanti baru mengartikannya, susunan. Awan, Pak. Ini pengaruh kami karena belum di rumah. Di sini tak ada meja juga. Kalau di rumah nanti ada meja. Jadi agak susah nulisnya. Kalau ada meja lebih mudah.
susunan. Alladzi yang, yang ini sudah sering kita apa yang. Alladzi yang yufidu, yufidu ini afada yufidu. Yufidu itu asal katanya bermanfaat, Pak. Bermanfaat, Hmm, bermanfaat. Faidah ya. Asal katanya bermanfaat, manfaat, bermanfaat. Tapi di sini tidak diartikan bermanfaat nanti, Pak. Bermanfaat. Nah, kalau di sini artinya nanti lebih kepada bermanfaat itu lebih kepada berarti. Asal katanya bermanfaat, tapi di sini artinya berarti atau memiliki arti yang berarti Memiliki. atau memiliki yang memiliki arti. Berarti faidatan taman. Nah, faidatan taman ini langsung saja kita artikan keduanya. Faidatan taman ini faidah yang sempurna. Faidah bahasa kita sudah menjadi faidah. Tetapi di sini artinya bukan faidah, bukan manfaat, Pak. Tapi tamatan itu arti yang sempurna. Maksud yang sempurna. Doa. Tamatan ini sempurna. Tamahnya aja yang kita artikan. Kalau yufidu tadi kan dia afada yufidu faidah ini dari afada yufidu ini. Perubahan itu. Tamatan itu sempurna. Tamah ini sempurna. Berarti faidah tamatan arti yang sempurna. Atau makna yang sempurna. Wa tusamma, wa dan, wa ini dan, tusamma dinamakan atau disebut, dinamakan atau disebut kalau bahasa kitanya. Itu di sini dinamakan saja lupa atau aidon dinamakan juga. Aidon ini juga. Aidon artinya juga. Kalaman dinamakan juga dengan kalam. Sudah bahasa kita juga kalam. Sudah Maaf, sering. Ustaz, ini maaf motong. Ya Pak, lanjut Pak. Ini Aidon ini yang kami sering dengar di masjid ya. Kalau khutbah Jumat, waqala Aidon. Ini Betul ya. Pak. Artinya Oh, wakola aidon itu dan berkata juga. Berkata juga. oh, Maksudnya berkata siapa? juga. Kola itu siapa? Kola itu Allah kan? Kan sering Ya, biasanya khutbah faqallallahu ya, ta'ala fil ya, Qur'anil ya. Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya. aidan. Ya itu Pak. Wa qala aidan. Bisa jadi Maksudnya menunjuk dengan ayat yang lain ya. iya Pak. Wa qala aidan dan berkata juga ya, di ayat yang lainnya lagi. Ya, Allah Oh, begitu. mengatakan juga di ayat yang lain. Wa qala aidan wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Itu, Pak. Ya. Itu contohnya Iya, betul Pak. Itu yang sering kita dengarkan khutbah ya Pak ya. Wa qala iya. aidan. Atau kalau membaca hadis arba'in tuh hadis yang kedua gitu juga Pak. An Umar bin Khattab aidan. Aidan ada aidan juga. Juga. Aidan itu Juga. artinya juga Pak. Al jumlah mufidah artinya tahu Pak? Jumlah mufidah ini artinya Belum tahu. kalau bahasa bahasa Indonesianya kalimat yang sempurna Pak. Oh, kelima. Langsung dicatat aja ya Pak ya. Afwan besok insya Iya, iya, Allah iya. ketika sudah di Iya, iya. rumah ada meja Iya, ini nanti agak saya yang lebih catat mudah. aja. Nanti dikursorin aja, kursorin aja. Iya Pak. Baik, jumlah mufidah kalimat yang sempurna. Baik, sudah tadi Pak. Jadi al jumlah mufidah hiya terkib. Kalau apa kan dia adalah terkibul ladzi susunan yang yufidu faidatan tamatan yang memiliki arti yang sempurna gitu Pak. Susunan Hmm. susunan apa? Terkib itu susunan kata. Maksudnya adalah susunan kata. Terkib itu adalah berarti kita ngartikannya walaupun tak ada katanya di situ, tapi yang dimaksud terkib di sini adalah terkib susunan kata. Kata. Susunan Oh, kata yang yufidu faidatan tamatan yang memiliki arti yang sempurna. Waktu sama dan disebut juga atau dinamakan juga dan dinamakan juga kalam.
Nah, jadi jumlah mufidah itu nama lainnya kalam, Mbak. Kalam. Kalam itu, kalam kalau dalam bahasa Indonesianya itu perkataan. Kalam itu atau artinya perkataan. Tapi sering kalau kita belajar nahu, sering atau belajar bahasa Arab, kalam itu sering aja dikatakan kalam. Kalam kan sering orang mengatakan itu kalam, itu kalam. Ya, kalam itu kalau dalam bahasa Indonesianya perkataan. Jadi jumlah kalimat yang sempurna ini nama lainnya adalah kalam. Jumlah tul mufidah ini nama lainnya kalam atau perkataan. Kan perkataan kita ini kita berkata kan pasti memakai kata-kata yang tersusun yang memiliki arti yang sempurna. Sehingga lawan bicara bisa memahami apa yang kita ucapkan. Nah, itulah Pak. Begitu juga di kitab, dia menulis, ini kan kita menulis itu kan menyusun kalimat-kalimat kata-kata yang memang susunan itu memiliki arti yang sempurna. Nah, itulah nanti yang dikatakan kalimat dalam bahasa kitanya. Seperti itu ya Pak ya, kalau dalam Ya, bahasa ya. kitanya. Contohnya, ini contohnya. Contohnya, huwa yajlisu al kursi. Huwa, bisa mengartikan ini Pak kira-kira? Dia laki-laki sedang duduk di atas kursi. Betul Pak. Tetapi Pak, kami garis bawah di sini, kalau untuk mengartikannya langsung saja dia saja Pak. Dia Iya, iya, yajlisu al kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Tapi kita paham maksud dia di sini adalah laki-laki. laki-laki gitu. Ana aktubu fit daftari. Ya, bisa mengartikan Pak? Langsung Pak. Saya menulis di buku catatan. Betul. Mumtaz. Aliyun maridun. Apa Pak? Oh, nggak tahu artinya maridun. Marid itu Ali, sakit Pak. oh sakit. Sakit. Bukan merit ya Pak. Iya, iya. Kami dulu pernah pas kuliah di Lipia. Itu kan full Arab bahasanya Pak. Ada Ustadz tuh bertanya, atau Syekh tuh bertanya kan, si Fulan mana? Lupa kami ada sebut nama. Marid Ustadz. Marid Marid Merit. Marid atau Oh, Merit. oh, Sakit. marid. Ya. Aliyun Marid. marid. Sakit. Ali, Ali sakit. Berarti Aliun Marid. Ali Ali sakit. sakit. Itu bahasa kita. Ahmadu Ustadzun. Apa artinya Pak? Ahmad, seorang guru. Mas seorang guru. Mumtaz. Huwa ghaniyun. Dia kaya, kaya Dia raya. kaya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Sekarang kita ke pembagian huruf. Tadi pertama yang kita pelajari kan huruf ya. Huruf, Ya, kata, kalimat. Kan itu dulu. Supaya kita memang ini kan dari dasarnya betul dari huruf. Huruf itulah nanti yang akan merangkai kata. Dari kata, huruf-huruf itu terangkai kata. Dan dari kata-kata itulah yang merangkai kalimat. kalimat. Sekarang kita balik lagi kepada huruf. Huruf itu terbagi dua pula, Pak. Huruf dalam bahasa Arab terbagi dua. Yang pertama, harfun hijain. Aksam ini artinya adalah pembagian, Pak. Atau pembagian huruf. Aksam ini artinya pembagian huruf atau macam-macam huruf. Bisa diartikan pembagian huruf, bisa diartikan macam-macam huruf. Artinya dalam bahasa Indonesia kita kan sama saja, Pak. Atau Ya, ya, ya. jenis-jenis huruf itu juga isinya. Jenis. Ya, itulah kenapa bisa dari kitab yang sama bahasa diterjemahan kalau kita lihat beda penerjemahnya, bisa terjemahannya berbeda. Tapi intinya itu. Ya salah satunya aksam ini bisa diartikan jenis-jenis, bisa diartikan pembagian, diartikan macam-macam. Tinggal kita memilih mengartikan dengan kosakata yang mananya. Jadi aksamul harf jenis-jenis huruf atau macam-macam huruf atau pembagian huruf yang ada dua. Yang pertama adalah harfun hijain. Afwan, harfun hijaiyun, bukan hijain, hijaiyun, hijai. Huruf hijai. Maksudnya apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang sering kita ketahui. Ada Ya, alif, bata, ta, jim, ha, kha. Itu. Atau mabani, nama lainnya mabani. Mabani itu tetap. Mabani. Artinya apa? Harfun hijai atau mabani ini adalah huruf yang tidak memiliki arti. Ini kan alif bata ta, tidak memiliki arti sama sekali. Tak ada artinya. Ba itu apa artinya? Tidak ada.
Tetapi ada juga huruf yang kedua, harfun ma'anin. Ma'anin ini jamak dari makna. Makna itu kan arti tadi ya, makna. Ma'anin ini jamaknya. Berarti harfun ma'anin itu adalah huruf yang memiliki arti. Huruf yang memiliki makna. Walaupun dia satu huruf atau dua huruf. Ini dia huruf nih. Wa huruf. Ini wa, au, summa, min. Min. Ini min ya Pak ya, bukan man. Kalau man nanti dia bukan huruf jatuhnya. Kalau man dia isim jatuhnya nanti. Nah, itu nanti. Tapi kalau min dia huruf. Baik. Wa au summa min. Wa au summa min. Itu adalah huruf-huruf yang memiliki arti. Nah, jadi nanti yang dikatakan tadi kita bahas Pak, ada kalimah itu ada 3. Isim, fiil, dan huruf. Kira-kira huruf yang ada di kalimah itu huruf yang mana di antara yang dua ini Pak? Yang ma'ani atau mabani ini? Yang mana maksudnya? Maaf, boleh Ah, diulangi? tadi kan di atas tadi kita membahas Pak, ada kalimah itu terbagi 3. Ada Iya, itu isim atau kata benda, ya kan Pak? Ada fiil, kata kerja, ada huruf kata sambung. Nah, kira-kira yang menjadi kata sambung itu, Kak Pak tadi huruf tahu kata sambung, yang menjadi kata sambung iya. ini adalah harfun ma'anin atau harfun mabani? Fatul Ma'ani. Ah, ma'anin mumtaz. Inilah Pak, yang menjadi kalimah itu ini. Dia walaupun dia huruf, tetapi dia kata. Ini kata ini, wah ini kata ini. Karena dia sudah ada artinya langsung. Wa, au, summa. Wa, ini sudah tahu arti wa Pak? Apa arti wa Pak? Dan Au, atau summa, kemudian min. dari. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada tahu Pak? Iya. Kita lanjut. Insyaallah kita cepat saja. Ini halaman 1. Harapannya Pak besok semua mufradat yang di halaman 1 ini sudah tahu semuanya. Insya Allah. Lanjut kita. Inilah intinya lagi. Dah masuk ke pembahasan insyaallah anwa'ul kalimah. Ini yang kita bahas sedikit di atas tadi, Pak. Kata, ini kan tadi pembagian huruf, ini pembagian kata lagi. Macam-macam kata. Anwa'ul kalimah ini artinya adalah jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata anwa' itu dari kata nau'un. Nau'un itu artinya jenis. Anwa'un, jenis-jenis. Anwa'ul kalimah, membacanya anwa'ul kalimah. Jenis-jenis kata, artinya jenis-jenis jenis-jenis atau macam-macam kata. Jenis-jenis saja, Pak. Jenis-jenis kata. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis kalimah kata. Jadi, kata dalam bahasa Arab itu, Pak, Al-Quran yang kita miliki, Al-Quran itu kan tebal. Dia hanya ada 3 kata saja di situ, Pak. Di Al-Quran yang tebal itu hanya 3 saja itu katanya. Apa saja dia? Kalau dia bukan isim, dia fiil. Kalau dia bukan fiil, dia huruf. Harfun atau huruf. Isim, fiil, dan huruf. 3 itu saja. Jadi perlu diingat Pak, jenis kata dalam bahasa Arab ada 3. Apa saja? Ini harus hafal. Isim, fiil, dan huruf. Kalau isim ini kata benda, kata nama, kata sifat. Nah, itu isim semuanya. Fiil kata kerja. Harfun kata sambung. Atau huruf ini kata sambung. Bapak sudah tahu tadi. Nah, jadi 3 itu. Nah, sekarang artinya yang lebih lengkapnya di kitab. Kita tolong baca lagi Pak. Insyaallah. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala makna walam yuktaran Tuktaron. bizamanin Tuktaron Pak. Walam tuktaron. walam tuk tuktaran bizamanin mislun Muhammadun ustazun tilmizun khailun kalbun khitun daftarun mirsamun tabashirun sam Coba syirun. samsun Ulang lagi Pak. Coba syirun. tabashirun tabashirun Lanjut. Syam. syamsun qamarun asjarun
Asjarun. Baik. Itu artinya, Pak? Sebagian aja, Ustaz. Sebagian. Ya. Nah, kita Aku umum aja ini. oke, Pak. Isim ini kita jadikan aja istilah ya, Pak ya. Tidak usah kita Ya, arti jadikan kata sambung, afwan, kata benda, kata nama, benar. kata sifat tidak usah. Tapi isim Ya, saja. Kita baca isim. Jadi kita pahami isim itu apa. Jadi isim huwa adalah isim adalah kalimatun. Kalimatun ini apa, Pak? kata Kata dalat. enggak tahu, Ustaz. Dalat ini menunjukkan, Pak. Dalat Oh, sini artinya menunjukkan. Dia fiil nih. Dari arti mendalla, dalla, menunjukkan. Dalat itu iya, menunjukkan. Menunjukkan ala. di atas atau sebuah makna. Bisa dipakai sebuah makna ya. Tapi ala ini dia kan asalnya memang di atas ya, Pak. Di atas dulu. Oke, secara atas Oh dulu. ya, Makna. Tapi di sini memang bukan di atas, Pak. Betul Bapak tadi, bukan kita artikan di atas nanti. Karena kalau di atas pasti rancu dia jadinya. Menunjukkan di atas makna, di atas arti tidak ya. Menunjukkan ala atas arti maknan. arti. Maknan ini makna atau arti, boleh makna, boleh arti. Walam, Iya, apa arti walam, Pak? yang tidak apa ini. Kurang tahu walam mulai ini apa kan. Hmm? Dan tidak dan Ah, dan tidak dan tidak betul, Pak. Tuktaron. Tuktaron itu tidak terikat. Bisa diartikan terikat. ya, terikat Bizamanin. pada zamannya. Pada Bizamanin bukan pada, Pak. Di situ dengan. oh, Dengan. dengan zaman Dengan zaman. Zaman itu bahasa kita yang lebih apanya, apa, Pak? waktunya, Dengan waktu. dengan waktu. Betul, Mumtaz, Pak. Tuktaron. Jadi di sini sudah perkataannya tadi sudah ya, Pak ya. Ya, Tuktaron ini bisa tidak terikat, bisa artinya tidak tergabung, tidak terhubung dengan waktu atau tidak berkaitan, tidak terkait. Tidak terkait lah lebih apa ya, Pak? Tidak terkait dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu. Bisa tidak terikat, bisa tidak terkait. Baik, artinya dulu isim adalah kata menunjukkan. Nah, kalau kita artikan kata menunjukkan ada rancu dia, Pak. Jadi perlu ditambahkan yang di situ. Kata yang menunjukkan ala makna kepada arti. Itulah luasnya bahasa Arab nih, Pak. Padahal asalnya di atas ala jadi ila itu kan harusnya kalau kepada kan harusnya ila ya, Pak ya. Tapi kenapa ya, digunakan ala di sini? Karena gandengan kepada makna ini dengan kata dalla ini gandengannya adalah ala. Ini gandengannya. Jadi fiil-fiil itu kadang ada yang memiliki gandengannya. Dalla itu akan kita bahas secara tuntas nanti di sharaf insyaallah. ya, Pak. Dalat ala makna. Nah, tapi diartikan bukan menunjukkan atas arti. Kalau di atas tidak pas, tapi atas arti bisa, atas arti atau atas arti atau kepada arti. Atas arti walam tuktaron dan tidak terikat atau tidak terkait, tidak terkait bizamanin dengan waktu. Jadi isim ini tidak terkait dengan waktu. Contoh, mislu contoh Muhammad. Muhammad, nama orang Muhammad tidak terkait dengan waktu. Tidak ada sedang Muhammad. Kalau sedang itu kan terkait waktu ya, Pak ya. Sedang, ya, ya. telah, akan tidak bisa. Sedang Muhammad, akan Muhammad, telah Muhammad tidak. Ustadz, Ustadz apa artinya, Pak? Guru atau Guru. pengajar. Betul, Pak. Sedang guru, akan guru, telah guru tidak bisa. Dia tidak terikat waktu. Itulah isim.
Tilmid. Apa arti tilmid, Pak? Siswa ya. Oh, Siswa, betul, betul, Pak. Murid. Siswa, murid, betul. Khailun. enggak tahu. Khailun itu yang apa, Pak? Eh, yang ditunggangi, bisa memanah di atas. Oh, Apa itu, Pak? kuda ya. Ah, kuda. Khail itu kuda. Kuda itu banyak pula ada apa, Pak? Ada khail, ada Oh, hison, itu kuda juga tuh. Hison, kuda juga. Kalbun, kalbun hati. bukan, Pak? Kalau Oh, kalau hati itu kolbun, Pak. oh pakai ini. Pakai kof. Itulah Ah, luar biasa, Pak. Karena kan ada suara suara kalbu ya kan dalam bahasa Indonesia, harusnya kan iya kolbu. ya. Harusnya pakai Q, Pak. Kalbu. Karena Iya, kalau kill. kalbu itu artinya jauh lagi, suara kalbu atau bisikan kalbu. Kalbu itu apa arti kalbun, Pak? Enggak tahu. Dog dalam bahasa Inggris, Pak. Ya, Dog dalam bahasa Inggrisnya dog. dok, dok, apa dok? Dog dog DOG. Anjing, Pak. Dalam bahasa Oh, kita anjing, kalbun. Jadi kalau bisikan kalbu, bisikan anjing jadinya, Pak. Jadi harusnya kolbu. Yang dimaksud oh, sebetulnya kolbu. kolbu tadi. Bapak kan Iya, iya, mendengar ini kan langsung iya hati mendengar. kan. Iya, Nah, dia beda. Padahal beda kaf dengan iya. kaf aja. Bedanya tipis. Yang satu hati, yang satu anjing. Jauh Anjing. beda artinya, Pak. Oke. Kalbun, anjing. Kitun, lawannya, Enggak Pak. tahu. Lawannya, Pak. Lawan anjing. Kucing ya. Ah, iya, Pak. Kucing. Oh, Daftarun, buku catatan. mirsamun. Enggak tahu Ustaz. Yang tadi, Pak. Lupa, Pak. Pensil, Pak. Mirsam, Oh, pensil. Tadi udah ada, Pak. Di halaman 1. Coba Bapak lihat lagi. Mirsam. Nampak? oh iya, benar. Ah. Wirsam. Tobashir. Udah tahu Tobashir, Pak? Enggak tahu. Tobashir itu yang digunakan dalam menulis di papan tulis oleh guru-guru zaman dulu, Pak. Kami masih merasakan. Pada zaman Bapak pasti pakai itu. Kalau zaman sekarang Iya, kan sudah pakai sibidol. Zaman dulu tidak. Kalau sekarang kan papannya, kapur papan tulisnya tulis ya. putih. Kalau dulu kan hitam papan tulisnya karena harus ditulis dengan Tobashir. Apa Tobashir, Pak? Oh, yang kapur itu ya. Ah, kapur. Betul, Pak. Tobashir itu kapur. Oh, kapur. Kapur. Syamsun, Matahari, Mumtaz, Mumtaz. Komar, bulan. Asjarun. Enggak tahu ini, Mas. Asjarun ini pepohonan, Pak. Pohon, pohon-pohon. Oh, Asjar itu pohon-pohon yang banyak. Karena kalau satu pohon aja sajaratun, iya. syajaroh. Oh, Nah, syajaroh. Wala taqrabu hadhihi syajaroh. Ada di Al-Qur'an saudara. ayat Baqarah menceritakan tentang Nabi Adam. Jangan dekati pohon ini ya. Kalau satu Iya, ya. pohon syajaratun. Tapi kalau pohonnya jumlahnya 3 atau sudah lebih dari 3, maka namanya asjarun. Pepohonan atau pohon-pohon. Atau Pak, ini kita membaca tadi, Bapak sudah membaca, melatih lisan dan mengartikan artinya perkata mufradatnya langsung. Inti materi kita yang sangat penting selain itu, ini kan inti dari mufradat tadi, Pak. Cara melatih Iya, menerjemah. Karena benar kita akan tuh. menggabungkan yang 3 tadi, langsung menerjemahnya langsung melatih lisan Bapak itu. Inti nahunya, ilmu inti nahunya di sini. Alamatul ismi. Jadi tentu kita, kalau kita belum, kata kita di awal-awal ada melihat Al-Quran, tentu akan susah kita, ini isim, huruf atau fiil. Karena tadi di Al-Quran itu kata-kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Hanya 3 saja. Berarti salah Iya, satu di antara 3. Kalau dia bukan isim, dia fiil atau huruf. Sekarang huruf. pertanyaannya, bagaimana Bapak tahu kalau itu isim, atau kalau itu fiil, atau kalau itu huruf? Kalau tahu artinya, insya Allah Bapak tahu. Misalnya artinya ke benda atau ke sifat atau ke nama, sudah bisa kita artikan dia isim. Tetapi kalau kita tidak tahu artinya, bagaimana cara mengetahui itu isim? Iya. Ada tandanya, Pak. Ini diajari di sini.
Ada tandanya alamatul ismi. Alamatul ini artinya adalah alamat ini Pak. Bisa ditolong dicatat kalau belum tahu arti Pak. Ya. Alamat ini artinya tanda-tanda. Isim. Hia adalah. Kenapa pakai hia? Karena kembalinya kepada alamat ini. Nah, hianya kembali kepada alamat bukan kepada isimnya. Jadi tanda-tanda isimnya. Nah, tanda-tanda isimnya hia adalah. Kalau kembalinya kepada isim harusnya huwa. Tetapi karena dia kembalinya kepada alamat, maka dia pakai hia. Tanda-tanda isim. Ada 4. Di kitab ini ada 4, Pak. Nah, ini yang kita pahami. Kalau sudah paham, baru dihafalkan. Nah, ini Pak. Ada 4 saja. Al-khafdu, at-tanwinu, al-alifu wal lam, huruful jar. Nah, apa maksudnya? Ini maksudnya 4 ini. Bapak pahami yang 4 ini insya Allah. Nah, insya Allah karena di sana sudah jam 11, kita selesaikan Iya, sampai tanda-tanda isim saja ya Pak ya. Tanda-tanda iya, iya. isim baru kita selesaikan insya Allah. Nah, berarti ini tugasnya Bapak insya Allah nanti coba diulang-ulang lagi. Dan tidak masalah kita materinya belum terlalu banyak, tetapi di dasar ini sudah duduk Pak. Sudah apa namanya memahami betul kita. Tapi tanda-tandanya ini sangat penting. Bisa Bapak praktekkan nanti. Al-khafdu. Al-khafdu ini artinya berbaris bawah, Pak. Al-khafdu berbaris bawah. Al-khafdu berbaris. Apa yang berbaris bawah? Yang berbaris bawah adalah harokat dari huruf terakhir. Fokus kita di sini huruf terakhir, Pak. Bukan huruf pertama. Seperti mislu ini. Bukan mislu ininya yang berbaris bawah. Bukan ini. Bukan. Tapi yang ininya. Nah, kalau ini kan Lamnya. dia berbaris atas. Nah, bukan ininya, tapi berbaris bawah. Nah, mana al-khafdu berbaris bawah ini? Bismi. 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 Nah, bukan B-nya ya Pak ya. Kalau B itu sudah pasti huruf dia. Iya. Dia selalu dia berbaris bawah dia. Dia huruf, bukan isim dia. Ini kan yang isimnya. Nah, bismi. Berarti isminya ini adalah isim. Allahi berbaris bawah. Berarti Allah adalah Sim. isim. Ar-Rahmani berbaris bawah juga. Berarti Ar-Rahman adalah isim. Isim. Ar-Rahimi berbaris bawah juga. Berarti Ar-Rahim isim. Itu Pak, berbaris bawah. Nah, ini yang mana yang isimnya? Jangan dimulai dari B ini. B ini tidak, dia sudah pasti huruf dari sini. Isim, ismi, bismi berarti kan dengan nama ya Pak ya. Dengan menyebut nama Ya. Allah kan itu kita mengartikannya. Dengan nama. Nah, nama, bismi, ismi berarti nama. Allahi, Allah. Nah, berarti isim juga. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau dalam bahasa tafsirnya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk yaitu di dunia. Ar-Rahim yang khusus kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu diberikan di dunia dan akhirat. Tapi kalau Ar-Rahman hanya diberikan di dunia saja. Nah, itu pembahasan tafsir. Nah, itu kita pergi ke tafsir sedikit. Iya. Iya. Cuman Pak intinya di sini adalah berbaris bawah ini. Berbaris bawah. Dia semuanya berarti ini adalah Isim. isim. Allah isim. Tanda yang kedua, kalau tidak berbaris bawah, tanda yang lainnya apa? Tanwin, dia bertanwin, Pak. Kalau dia bertanwin, tidak berbaris bawah, tapi dia bertanwin. Nah, ini contohnya. Bertanwin. Yang kedua adalah bertanwin. Rojulun. Imro'atun. Rojulun berarti dia isim. Imro'atun berarti dia isim. Waladun berarti dia isim. Kenapa? Bertanwin. Bintun berarti dia isim. Kenapa? Dia bertanwin. Rojulun apa artinya, Pak? Anak laki-laki. Rojulun bukan anak laki-laki, Pak. Rojulun itu laki-laki. Laki-laki dewasa. Oh, rajul. Berarti rojul, bapak ini rojul. Ana rojul Ya. gitu. Saya rojul juga. Ana rojul, anta rojul. Rojul. Rojulun. Laki-laki. Laki-laki yang sudah dewasa. Itu dinamakan rojul. Imro'atun apa, Pak? Imro. Nggak tahu. Imro'atun lawannya laki-laki, Pak. Oh, perempuan dewasa ya. Laki-laki perempuan. Atau perempuan. Ya, Pak. Ini perempuan. Waladun, Anak anak laki. laki-laki. Itu baru anak laki-laki, Pak. Bintun, Anak anak perempuan. lawannya tadi ya, anak perempuan Mumtaz. Itu Pak. Ini berarti
dia semua adalah isim. 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 Nah, itu Pak. Al alifu wal lam artinya apa? Beralif lam. Nah, itu bahasa kita Pak. Al alifu wal lam tandanya yang ketiga adalah alif lam, beralif lam. Di mana alif lamnya? Di awal nih Pak. Ini kan alif lam nih, beral. Iya, Al iya. ustadu, al ustadzatu. Ini kan tak ada. Dia tidak berbaris bawah, dia tidak bertanwin. Di mana dia tanda isimnya? Kita tahu isim karena dia beralif lam. Alif lam. Al ustadzatu, at-talibu, beralif lam. Al ustaz apa arti tadi Pak? Guru ya Pak? Al ustazah, Iya. guru perempuan atau ustazah ya. Astagfirullah, perempuan. At-talib, Siswa. siswa, betul Pak. Murid atau siswa. Tanda yang keempat. Tanda yang keempat huruful jar. Huruful jar. Huruf jar ini di kitab ini ada 9 Pak. Ini harus kita hafalkan juga huruf jar itu Pak. Huruf jar itu artinya huruf yang setelahnya berbaris bawah. Kalau bahasa apanya Pak? Ini bukan bahasa kitab ya Pak. Bahasa kitanya saja. Jar itu kan mirip menghajar. Jadi huruf ini menghajar ya. Menghajar bukan arti kitabnya Pak. Huruf jar ini menghajar sehingga Iya, iya. harokat kata setelahnya jadi terhajar, jadi jatuh ke bawah. Jadi dia berbaris bawah. Ini contohnya. Ini huruf jar. Huruf jar berarti apa? Huruf jar ini diawali oleh huruf jar. Diawali oleh huruf jar. Ada huruf jar di depannya. Kalau ada huruf Iya, jar di depannya berarti setelah huruf jar itu pasti isim. Karena huruf jar itu tidak akan bertemu dengan fiil, dia hanya bertemu dengan isim. isim. Hmm. Ini Pak. Al-masjidi. Ini yang isimnya, yang di belakangnya isimnya. Nah, apa tandanya? Diawali oleh huruf jar. Huruf jar. Allah. Nah, walaupun dua tandanya sini Pak, ada di awal oleh huruf jar, ada juga dia berbaris berbaris bawah. Apa nama berbaris bawah Iya. tadi Pak? Hafzun. Al-khafdu. Al-khafdu. Al-hafdu. Al-khafdu. Berbaris bawah. Ini Pak. Ini kalau tanda yang keempatnya didahului oleh huruf jar. Minallah. Dari Allah. Fil baiti. Di rumah. Ya. Ilal masjidi. Ke masjid. Ke masjid. Alal kursi. Di atas di Kursi. atas kursi. Itu semuanya adalah isim. Yang mana yang isim? Yang Allah, al-bait, al-masjid, Al-masjid. al-kursi, itu semuanya isim. Al-kursi. Kenapa dia isim? Didahului oleh huruf Huruf jar. jar. Dan isim yang didahului huruf jar, dia pasti berbaris bawah. Kenapa dia berbaris bawah? Huruf jar ini membuat dia berbaris bawah. Karena asalnya Pak, seperti Allah ini asalnya Allahu. Kalau tidak ada Allah. apa-apa di depannya asalnya Allahu. Kenapa Damma. dia bisa berubah jadi hi? Karena ada huruf jar min. Huruf. Makanya dia jadi terhajar, harokatnya terhajar jadi jatuh ke bawah. Minallah. Ini juga al-baitu asalnya al-baitu. Al-baitu pakai domah asalnya al-baitu. Dimasuki oleh dia huruf jar, dia kemasukan huruf jar, makanya dia menjadi harokatnya di bawah fil baiti. Itu Pak. Iya. Sekarang sebelum kita beranjak ke bawah kita review sedikit Pak. Tanda-tanda isim tadi ada 4. Coba dibaca Pak. Yang pertama Al-hafdu. khafdu. Dia berbaris bawah. At-tanwin. Berbaris bawah ya. Berbaris. Yang kedua Berbaris bawah. at-tanwin. Dia Bertanwin. bertanwin. Yang Bertanwin. ketiga al-aliful wal-lam. Al-alif Artinya adalah beralif lam. beralif lam. Yang keempat huruful jar. Memiliki huruf jar, diawali dengan huruf jar. Awal mentas Pak, diawali oleh huruf jar. Bukan Jar. memiliki huruf jar ya Pak, bukan memiliki huruf jar, Iya, tapi diawali oleh huruf jar. jar. Bapak pahami itu dan berangsur menghafalkan yang 4 itu Pak. Kalau ada yang 4 itu berarti dia adalah isim. Isim. Walaupun ini hanyalah tanda-tanda awal Pak. Ada juga nanti tanda isim yang lainnya. Dia tidak apa rupanya di isim. Ada tandanya nanti. Cuman di awal. Karena ini memang kitabnya untuk pemula. Dia di Iya. awal ini hanya memberikan tanda-tanda yang dominan saja dulu Pak. Dominan saja dulu. Jadi gitu.
Oke, memahami itu insya Allah kita bisa mengenali di Al-Quran. Oh ini isim nih. Apa tandanya? Oh berbaris bawah berarti dia isim. Baik, huruf jar ada 9. Nah ini dihafalkan juga Pak. Nih kita akhiri nanti di huruf jar nih besok insya Allah di ahad depan kita bahas fiil. Karena di hari Selasa Ya, kita ke sorof dulu. Jadi ya, ya. huruf jar, ini huruf jar adalah ini ada 9 Pak. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ba, kaf, lam. Ini min, ila, an, ala, fi, rubba, al, ba'u, al, kafu, al, lam. Ini semuanya yang 9 itu adalah huruf jar. Ini sedapatnya juga dihafal Pak. Cara menghafalnya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Gitu saja. Contoh kita bahas dulu sebelum dihafal. Kita bahas dulu. Minan nas. Apa artinya, Pak? Dari manusia. Dari manusia, mumtaz. Ila suki. Apa artinya, Pak? Oh, Suki. Suki. Nggak Suk tahu. itu pasar, Pak. Oh, pasar. Berarti apa, Pak? Ila suk. Ke pasar. Ke pasar, mumtaz. Anin nabiyyi. Dari Nabi. Bapak bertanya enggak? Kenapa ini awalnya min menjadi mina, ini an menjadi ani? Ya, itu tadi saya mau tanya. Mau Cuma tanya. Taib. maksudnya di yang sebelumnya tadi ada saya lihat begitu. Ya minallah tadi ya, Pak ya? Ya, ya minallah. Kenapa Ah, bukan alasannya gini, Pak. di ya, Alasannya bahasa Arab ini dia tidak mengenal kalau bahasa mumtaz yang bahasa yang mudah kita pahami lah, tidak ada hantu di situ, tidak ada hantu, tidak ada mati bertemu mati, tidak ada gitu Pak. Contoh ini kan min ini sukun ya Pak ya, ya, dia asalnya min ini kan sukun, mati berarti ya. ya, Annas ini kan asalnya juga sukun Pak, lam ini sukun enggak? ya sukun. Bertemu sukun dengan sukun harus dihidupkan satu Pak. Ada Oh, hidupnya nanti dengan domah, ada dengan fathah, ada dengan kasroh. Kalau min ini hidupnya dengan fathah. Jadi minan nas. Kan sering di Al-Quran seperti itu. Awalnya asalnya dia min. Kenapa dihidupkan? Karena dia mati bertemu dengan mati harus hidup satu. Mati dengan mati harus hidup satu. Contoh sehari-hari yang sering kita dengarkan, Pak. Sehari-hari 5 waktu kita dengarkan itu. Qad qamatis shalah. Asalnya ini, Pak. Kode komat. Nah, kita fokus saja ke komatnya. Kode ya, komat. Asalnya komat itu mati, Pak. Mat itu mati. ya, Asolah. Asalnya seperti ini tulisannya. Kode komat asolah. asal, Asolah. Ini ya. kan mati, bertemu mati, Pak. Jadi kenapa dia menjadi hidup? Karena ada mati bertemu mati harus hidupkan satu. Dan menghidupkannya dengan berbaris berbaris bawah. Oh, Itu Pak. Bagaimana cara menentukan? Dengan melihat dulu apa hurufnya. Dengan kebiasaan nanti Pak, terkadang dia tidak bisa dikatakan rumusnya seperti itu. Maksudnya tuh untuk menentukan kapan dia yang berbaris bawah, kapan dia berbaris atas, kapan dia yang domah. Untuk yang kasusnya mati bertemu dengan mati ini adalah melihat hurufnya. Huruf apa, bagaimana bentuknya, seperti itu Pak. Nah, kalau min oh, berarti dia dihidupkan dengan mina. Kalau an tidak dihidupkan dengan ana tapi ani. Ani lagi. Anin hmm, nabi. Kan asalnya an. Karena mati bertemu dengan mati juga di sini, ya Pak ya. Sukun bertemu dengan sukun. sukun. Harus hidup satu. Mana yang dihidupkan? Yang awalnya dihidupkan. Menjadi anin nabi. Anin Nabi. Terjawab Pak insya Allah. Kenapa, ya, kalaupun hidup, kenapa berbaris atas ataupun ini bawah? Menyesuaikan dengan apanya Pak? Dengan hurufnya. Itu yang kita katakan tadi dia tidak ada rumusnya tadi Pak. Tidak bisa Oh, rumus tergantung dianya. Amin ini dia sudah dari sananya dihidupkannya dengan mina.
Mina ya. Iya, Oh. karena dia kan susah, mini susah. Orang Arab, orang kita mungkin mudah Oh iya menyebutkan iya mini iya iya. Iya. atau minu. Oh, Orang kita mudah, tapi orang Arab ada dia akan sikol, sikol istilah agak berat. Nah, seperti an ini kan kenapa tidak ana? Kalau ana kan agak sulit sedikit Pak. Ana. Kalau kita mungkin mudah gitu. Cuman di orang Arab dia lebih mudah mengucapkan ani. Inilah kalau salah satu. maaf Ya Pak? maaf kalau misalnya kadang ada hadis anan Nabi bertasdid Oh, itu anna. bukan Anna itu Pak. Bukan bukan an itu Pak. Itu kalau Bapak mendengar anan Nabi itu ini Oh, Pak. Anna pakai alif alif nun aja ya. alif nu an. Iya itu Pak. Anna. Artinya Oh ya. bahwasannya Nabi. Tapi kalau an itu pasti anin Nabi Pak. Oh ya anin Anin ya. Nabi pasti itu. Kalau an itu. Eh, oh, Dia ya, ya maaf pasti salah ya, dia ya, akan ya. tetap terus. Dia gitu Pak. Dia tidak akan Ya, berubah. baru ingat ada Beringat ya Pak. ya, Karena dia baru mirip Pak. tergambar kalau alif dengan nun ya. Iya. Maaf maaf. Karena bahasa kita wajar Pak. Bahasa kita kan mirip saja. An sama A itu kan ada mirip. Gak mirip dia. Kalau misalnya tidak beralif lam anin nabi itu apa tetap dibaca seperti itu atau an nabi? An nabi lagi Pak. An nabiyin. An nabiyin. An nabiyin ya. Ya, karena na-nya Ber- kan hidup Pak. Na-nya kan hidup di situ. Ya, contohnya kita tulis saja ya Pak ya. Contohnya di sini an nabi. Misalnya an ya. An nabi. Iya. Dia akan an nabi, tidak akan menjadi anin nabi lagi. Kenapa? Karena sukun bertemu dengan hidup. Tidak perlu dia dihidupkan Oh, lagi gitu Pak. Dia kan udah begitu. ketemu dengan hidup. Nah, ini kan dia bukan Iya, ketemu dengan nunnya langsung. Dia kan ketemu dulu dengan alif, dengan apa alif namanya? ya. Hamzah Oh, wasalnya, iya. dia bertemu juga dengan lam sukunnya. Ini kan sukun, Pak, lamnya sukun. Iya, iya, iya. Nah, makanya dengan bertemu dengan hamzah wasal, bertemu dengan sukun. Nah, makanya harus dihidupkan satu. Tapi kalau ini untuk apa dihidupkan? Karena dia yang setelahnya sudah hidup. Hidup. Hmm. Kalau tadi anan nabi ini harus bertanwin ya. Yang mana, Pak? An nabiyin. An-nabiyyin. Iya, iya, Pak. Memang harus bertanwin. Dia kalau bahasa Oh, Arabnya dia kita akan masuknya nanti Pak di materi yang itu makrifah nakiroh udah jauh tapi tidak apa-apa sekarang aja karena Bapak tanya. Dia oh kalau ya, sekarang seandainya Pak, lihat aja baru. iya Pak. Dia lihat Bapak lihat di sini yang ada alif lam dia tidak bertanwin. Yang tidak ada Iya, alif ya lam itu dia bertanwin. seperti itu Pak. Jadi asalnya bahasa Arab itu kalau tidak ada alif lam dia bertanwin, kalau ada alif lam dia tidak bertanwin. Untuk isim ya Pak ya. Ini khusus Iya, untuk iya. isim. Isim. Ya. Isim. Saya tadi Bapak perhatikan ini bertanwin, ini tidak gimana Iya. apa. Makanya Eh, maaf ya. untuk awal bedanya itu Pak. Alif lam satu tidak beralif lam satu. Kalau yang beralif lam dia tidak bertanwin, yang tidak beralif Bertanwin. lam dia bertanwin. Walaupun nanti ada nanti Pak yang ganjil-ganjil sedikit, tapi dia tidak banyak. Ada beberapa yang memang dia tidak ada alif lam, tapi dia tidak bertanwin. Ada isim seperti itu. Isim dia tidak beralif lam, tetapi dia Tapi tidak bertanwin. bertanwin. Harusnya kan dia bertanwin Pak ya. Kalau tidak beralif lam, Oh, tapi dia tidak iya, iya, iya. bertanwin. Iya, iya. Itu namanya nanti mamnu min sharaf. Itu yang kita pelajari nanti nanti akan masuk Bapak. Misalnya Iya, mungkin iya. karena kita Oh, privat, kalau kita cepat nanti bisa jadi di pertemuan ketiga atau iya, iya. pertemuan keempat masuk itu nanti. Iya, iya. Itu yang dibahas Pak, insya Allah. Jadi sekarang kalau pertanyaan Bapak sudah terjawab tadi, kita lanjutkan dengan arti-artinya dulu. Alal maktabi apa artinya Pak? Ya, Alal maktabi artinya Pak? yang mana ya? Yang setelah anin nabi Pak. Anin nabi kan dari nabi. Anin nabi Per, dari nabi. perpustakaan ya. Maktab itu bukan perpustakaan, Pak. Maktabah baru perpustakaan. Oh, Maktab itu meja. oh. Meja, Pak. Bedanya hanya beda ada tamar butuh dan tak ada tamar butuh ya, Pak. Maaf saya saat ini ingatan umum saja. Ya, Jadi tidak masalah, Pak. Maafi muskilah, Pak. Namanya kita juga udah mengulang-ulang, Pak. maaf aja.
Meja Tapi ya. dengan Bapak mengingat itu sudah luar biasa Pak Mumtaz Pak. Maktabah tahu dengan perpustakaan udah lebih mudah dengan yang lainnya nanti. Mak- Pak. Kirain maktab. Iya ya. Ya, maktab meja Pak ya. Maktab itu kan artinya dua, bisa meja, bisa kantor. Kalau di sini sudah pasti dia meja karena alal maktabi di atas meja. Oh. Kalau maaf ini Ustaz, kalau dengar haji itu kan maktab-maktab, maksudnya apa itu? Apa Pak? Dengar apa Pak? Kalau misalnya musim haji itu kan ini maktab-maktab kadang ada kita dengar begitu dari Ini jemaah haji. hmm, Maksudnya pengaturan pengaturan haji itu kan ini maktab, ada kan begitu. Maksudnya gimana itu? hmm, ini di mana konteksnya di mananya Pak? Kalau misalnya orang apa perjalanan haji itu di sana kadang ada maktab kita dengar. Maksudnya bagaimana itu? Apa menunjukkan Oh, misalnya tempat? kantor itu Pak, kantor. Oh, maktab Ya kantor ya. kantor. Kantor Pak, misalnya maktab ini ya kantor ini Iya, iya. kantor. Misalnya kantor kedutaan, kantor ini ya. Itu Jadi bukan berarti perpustakaan artinya juga ya. Beda. bukan kalau perpustakaan itu maktabah Pak. Ada ditambah tamar butuh di sini Pak. Mana? Oh, maktabatun ya. Maktabatun. Nah, tambah di sini lagi tamar butuh, Pak. Iya, iya, Nah, iya. tinggal nambah tanya di Oh, sini baru dia perpustakaan. Tapi kalau maktab perpustakaan. saja, kalau maktabah baru perpustakaan, tapi kalau maktab saja kantor tuh, Pak. Kalau orang Oh, sebut. ya. Dia kenapa maktab itu, Pak? Dia dari kata katabah. Katabah itu menulis. Maktab itu kalau kita belajar sorof nanti, dia adalah isim makan, menunjukkan tempat. Berarti maktab adalah tempat menulis. Nah, kenapa bisa menjadi meja? Meja adalah tempat kita menulis. Dan juga kenapa dijadikan kantor itu maktab? Kantor, orang ngapain di kantor, Pak? Kebanyakan orang kan menulis di kantor. Walaupun sekarang menulisnya dengan komputer, dengan laptop misalnya. Iya, iya, iya. Mengetik di situ. Tapi kan di situ administrasi. Administrasi itu kan ditulis. Tempat orang menulis di sana. Makanya dinamakan maktab juga kantor. Maktab ya. Oh, Ah, tempat menulis. Asalnya kan tempat menulis. Tempat menulis itu meja satu, kantor. Jadi di sini artinya alal maktabi di atas meja. meja Meja, Pak. Fil baiti apa artinya, Pak? di rumah. Di rumah. Mumtaz. Rubba. Kalau rubba ini kan sudah tahu apa artinya di min dari ila ke an dari ala di atas fi di. Rubba apa artinya, Pak? Nggak tahu. Rubba rubba ini bisa diartikan sering, bisa diartikan betapa banyak. Berarti Oh, rubba rojulin karimin. Artinya adalah betapa banyak rojulin karimin. Laki-laki yang baik apa karim ya? Mulia. karim ada mulia. Mulianya dermawan, Pak. Lebih pada Oh, mulianya dengan dermawan. kedermawanannya. Oh, Karim itu. Karim itu mulia karena kedermawanannya. Nah, jadi betapa banyak laki-laki yang mulia, gitu Pak, atau laki-laki yang dermawan. Itu rubba. Nah, setelah rubba ini kan dia juga berbaris bawah. Kenapa? Karena dia adalah huruf jar. Rubba ini jar. termasuk kepada huruf jar. Ba, Oh, alba berarti huruf huruf ba. Tapi dia Mbak. bukan ba tapi bi. Digunakan dengan bi. Iya. Bil kolami. Apa arti bil kolami, Pak? Dengan pena ya. Mumtaz, betul Pak. Dengan pena. Kalau bil mirsami, Pak, ini udah tiga kali Dengan pensil. dengan pensil, Mumtaz. Udah ingat Bapak. Bil mirsami dengan pensil. Bi itu adalah huruf jar dan huruf Ya, setelahnya kan dia berbaris bawah. Ah, bawa. al kaf lagi. Kaf pakai k. K itu Oh, artinya apa? K artinya, Pak? Tahu, Pak? enggak, enggak tahu. K itu artinya seperti, Pak. K itu seperti. Oh, Seperti. Berarti kal asadi. Tahu asad? Asad atau artinya, Pak? Asad. enggak tahu. Asal. Asad itu singa, Pak. Oh, Berarti seperti singa, maksudnya begitu seperti ya. singa. Kal komari. Apa arti kal komari, Pak? Oh, seperti bulan begitu ya. Seperti bulan, Mumtaz. Itu biasanya Oh, di puisi-puisi ya, Pak ya. Wajuhuka kal komar. Misalnya, wajahmu seperti bulan.
Ya kan banyak-banyak juga kalau baca Al-Quran Hmm. kayak begini, maksudnya ada kal-kalnya seperti Ai, ini. ulaika kal an'am. Kan seringnya apa ya? Ulaika kal Iya, an'am. Kal an'am seperti binatang ternak. Ulaika, ulaika mereka itu kal an'am seperti binatang ternak misalnya. Ada juga. Ya betul, Pak. tapi artinya memang sudah mutlak itu seperti ya. Insya Allah, Pak. Kal Kalau ka ini mutlak seperti atau bagaikan. ya bagaikan. Bagaikan atau seperti. Untuk pentasbihan. Untuk banyak. Kalau ya ya, kalau misalnya diartikan perumpamaan kan bahasa halusnya Al-Quran kan banyak Ah, perumpamaan artinya begitu. bisa, Pak. Apa Ya, bisa coba juga. Dia apa kal ya misalnya kalinya? kal an'am, dia umpama umpama binatang misalnya. Seumpama binatang kan istilahnya artinya juga seperti, Pak ya. Umpama itu kan Oh, ya bagaikan maksudnya atau bisa bagaikan bisa bisa. ya. Oh, Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Bisa. baru tahu. Insya Allah, Pak. Ini Iya, alatnya, Pak. Insya Allah. iya, Alam. Apa arti alam, Pak? huruf lam ya. Huruf Diawali lam. huruf Ya, huruf lam. Tapi penggunaannya adalah li di sini, Pak. Memakai lam li di sini adalah li. Lillahi. Apa arti lillahi, Pak? demi Allah Lillahi bukan demi Allah, Pak. ya. Wallahi baru demi Allah. Lillahi. Oh, Li di sini li itu artinya atas bisa dua, atas Pak. Li itu artinya dua, bisa untuk, bisa milik. untuk atau memilih. Oh, Bisa untuk dia pilihan, Pak. Istilahnya atau li ini artinya bisa dua, dua. Untuk atau milik. Tergantung konteks kalimatnya. Bisa diartikan ke untuk atau ke milik. kalau dalam sumpah itu maksudnya konteksnya bagaimana tuh? Wallahi, billahi, Ah, tallahi, kalau sumpah itu kan lillahi, hanya menggunakan huruf waw, Pak. Waw, wallahi. ta, sama bi. Itu artinya demi. Itu konteksnya nanti ke kosam. Berarti huruf bi di situ, huruf ta di situ, huruf waw di situ bukan huruf jar. Kan ada yang mirip huruf jar satu ya, Pak, bi ya. Ini kan Iya, ada iya, bi juga di sini kan. Tetapi iya, di iya, iya. billahi dia bukan huruf jar tapi huruf kosam namanya, Pak. Huruf kosam itu Oh, huruf sumpah. Beda sumpah lagi ya. konteksnya. Walaupun Iya, dia iya. juga di harokat akhir kan nanti. Tetapi dia bukan masuk kepada huruf jar. Wow bukan Jar. huruf jar. Ta bukan Iya, huruf iya. jar. Bi di situ pun bukan bi huruf jarnya. Kalau bi di sini baru bi huruf jar. Kalau bi huruf jar diartikan dengan. Kalau bi huruf sumpah diartikan dengan demi. Oh, Kapan kita berarti mengetahui kayak dia iya, iya. sumpah atau tidak? Biasanya hanya untuk kalau untuk Allah, billahi, tallahi, wallahi, ada konteks kalimatnya nanti selanjutnya, Pak. Itu Oh, bisa kita pastikan, oh ini dia sedang bersumpah. berarti ini milik ya, Di kepunyaan sini begitu. bisa milik Allah, bisa untuk Allah. Bisa dua artinya, Pak. Misalnya, misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ah, milik Allah. Kalau di Milik situ ya. lillahi lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah Iya. atau kepunyaan Allah kan biasanya Oh, terjemahan kepunyaan kepunyaan. ya, Pak. Iya, iya, Kepunyaan kepunyaan. itu kan milik itu. Kepunyaan Allah Oh, lah, langit dan kepunyaan dan Allah lah langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi. Tapi kalau apa namanya? Hadza lillahi misalnya. Hadza lillahi. Misalnya kita sedang beramal lillahi. Berarti amal kita bukan milik Allah di artinya situ, Pak, tapi untuk Allah, oh untuk untuk Allah. Jadi tergantung konteks kalimat tadi, Pak. oh ya Tergantung ya ya. konteksnya bisa milik atau untuk. Untuk ya. Ya. Seperti alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Bapak perhatikan kadang ada orang mengartikan alhamdulillah itu segala puji bagi Allah atau untuk Allah. Bagi itu untuk itu kan sama artinya, Pak ya. Bagi Iya untuk iya. kan sama artinya. Bagi Allah atau untuk Allah. Atau ada Oh, juga orang oh mengartikan lillahinya itu untuk ya. ada juga orang Untuk. mengartikan alhamdulillah segala puji milik Allah. Ada dua. Sering tuh. Mana yang Iya benar? iya iya iya. Kedua-duanya sama-sama benar. Karena pujian itu milik Allah dan juga untuk Allah.
Li Rasulillah juga itu Pak, li Rasulillah untuk Rasulullah atau milik Rasulullah. Bagaimana kita mengetahui untuk atau miliknya? Kembali kepada yang tadi. Lihat konteks Konteks kalimat. kalimat. Insya Allah Pak, Bapak ulangi ini insya Allah. Dan juga ini memang bagusnya semuanya dihafal Pak. Bukan Oh ya. semuanya, maksudnya hanya yang 9 ini, hurufnya saja Pak. Huruf yang 9 tadi, dan juga tanda isim yang 4. Kalau bisa, tapi menghafalnya jangan langsung hafal Pak. Pahami lagi, baca lagi, baru dicoba diingat-ingat perlahan saja. Main santai saja Pak. Kita kan ada waktu seminggu ini. Main santai saja. Untuk apa gunanya Pak? Gunanya biar Bapak nggak ragu lagi menentukan, oh ini huruf jar atau bukan ya? Wow ini huruf jar atau bukan ya? Kan ada huruf-huruf yang lain nanti. Ada huruf yang lainnya. Summa. Kan ada summa tadi hurufnya Pak ya? Summa ini huruf jar Ya, atau bukan ya? Kalau kita sudah tahu huruf jar hanya yang 9 ini berarti kita sudah tahu oh ini bukan huruf jar. Jadi supaya mengetahuinya kita hafal yang 9 ini. Bisa ya 9 Pak ya? ini. Insya Allah ya Pak. Insya Allah, Ustaz. Tapi menghafalnya dengan memahami ininya Pak. Dengan Tambah. dibaca saja. Jangan dipaksakan. Kalau Bapak mau apa, ya memang kadang pusing kepala kita kan. Apalagi mungkin dengan faktor usia nanti gitu. Karena di usia yang seperti kita, apa namanya? Jangankan Bapak seperti kami lah yang masih muda juga. Kalau sudah usia 19 atau 20 tahun ke atas itu kan untuk menghafal sesuatu ini kan juga butuh untuk memahami. Pemahaman dulu. Kecuali yang anak-anak yang misalnya masih di bawah 10 tahun, kadang-kadang untuk memahami menganalisa sesuatu itu yang membuat dia pusing kan, memang harus dihafalkan dulu. Seperti mengajarkan anak TK, anak SD itu kan memang hafal dulu. Atau orang yang mengajarkan misalnya jurumiyah kepada santri yang baru SMP atau santri yang usianya baru 12 tahun, 13 tahun, diajarkan untuk dihafal dulu matannya. Dia belum memahami mungkin, tapi hafalkan saja dulu. Kenapa? Karena di situ usia dia memang bagusnya untuk menghafal. Nah, nanti ketika dia sudah bertambah besar baru dia bisa perlahan untuk memahami. Nah, kalau kita agak berat langsung menghafal tentu kita memahami dulu baru perlahan kita hafalkan. Tadi itu Pak, insya Allah. Ya, insya Allah. Di ansur ya Pak, insya Allah ini materi dasarnya dulu Pak. Enggak apa-apa kita enggak Ya, terlalu ya, banyak-banyak di saya memang awal-awal ini, belum tapi tahu duduk. apa-apa. Ya Pak? Memang harus dari nol saya ini, Oh, insya Ustaz. Allah. Belum tahu apa-apa, hanya Masya Allah. Bapak ini tawaduk. Tadi kan banyak yang Bapak sudah bisa jawab. itulah maksudnya ingat-ingatan meraba-raba dulu sering dengar. Oh ya, kan begitu. Masya Allah. Itu enaknya Pak kalau kita ada basic juga di sekolah tinggi apa namanya eh, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam itu kita Ya, belajar seperti Bapak Mamalah ini kan kadang ada istilah-istilah yang kita pelajari dulu, yang ya, kita ya, ya, pelajari dulu itu kan dari Arab semua, itu kan diambil dari Arab semua. Di sini bisa connect dia, bisa nyambung Insya Allah. ya, ya, siap insya Allah, Ustaz, nanti. Masih ada pertanyaan Pak? Sementara cukup, Ustaz. Makasih banyak ini Sama-sama untuk Pak, Insya Allah Pak. Ya itu. Kalau ada apa-apa Pak, ada lagi pertanyaan kita diskusikan saja nanti Pak, Insya Allah. Tapi Pak, ya, selanjutnya isim ini kita harapkan yang tadi Pak sampai isim ini kita dudukkan sampai huruf jar ini kita ketahui. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kepada fiil. Ini fiil ada juga tandanya. Setelah itu ya, baru kepada huruf. Huruf di sini sudah pasti huruf yang kata tadi, yang tergabung ke kalimat. Baru nanti jumlah, jenis jumlah tadi. Ada 2 jumlah, ada jumlah kalimat. Insya Allah Pak. Baru setelah ini baru mukaddimahnya Pak. Setelah ini baru kita masuk pada pembahasan isim-isim, baru ke kaidah-kaidah nahunya nanti. Baru masuk kepada kaidah-kaidah nahu. Ini baru mukaddimah dari ya, dasarnya betul. Jadi harapannya dari sini kita sudah betul-betul memahami dengan kokoh, pemahaman dengan kokoh, biar nanti seterusnya lebih mudah lagi. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah tidak ya, ada yang susah, tidak ada istilahnya karena faktor usia dan yang lainnya. Kalau kita mau, insya Allah Allah akan mudahkan dengan tentu dengan kita berusaha menjelaskan dengan metode yang mudah dimengerti. Dan dengan ada interaksi, kalau Bapak kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan langsung ditanyakan seperti tadi itu lebih bagus dan supaya lebih bisa
kita cepat memahaminya. Mungkin mohon maaf Pak agak terlama ya, Ya, karena kami enggak, juga enggak. Saya hidup selalu menyelesaikan, insya Allah. salah Siap ya, Pak. selalu. Dan juga durasinya pun sudah sampai setengah 11 di sini. Berarti di sana sudah setengah 12 ya Pak ya. 13. Eh, Iya, enggak masalah. Tidak Kita masalah. tidak masalah ya Pak. Syukran Pak. Ya, Syukran ala ihtimamikum. Semoga Allah istiqomahkan dan mudahkan kita amin. dalam memahami bahasa Arab ini dan memahami Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat untuk kita, terutama untuk Bapak, dan juga ini malam ini juga dihitung oleh Allah, semoga dihitung oleh Allah sebagai ibadah kita karena kita sedang mempelajari bahasanya Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal Amin, amin. alamin. Ya, Rabbal Alamin. Oke Pak, insyaallah kita lanjutkan pada pekan besok, dan untuk yang hari Selasa kita ke sorof dulu. Harapannya ini Ya, Bapak ulang lagi di waktu-waktu senggang Bapak ya. Di waktu-waktu senggang, di waktu luang dibaca lagi Pak. Yang dibaca yang sudah kita pelajari tadi biar dia kokoh Pak. iya, Biar dia iya. kokoh, dia ingat langsung mufradat-mufradat pun dengan dibaca tanpa dihafalkan betul, tapi dibaca saja insya Allah bisa dia otomatis hafal dengan kita memahaminya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Iya, Pak, dan mohon maaf terima kasih. apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang pada tempatnya. Kami mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.